Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairil Nafiqina Biha, yang mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di latihan pelajaran yang ke-11. Tapi sebelum kita nambah materi, kita akan koreksi dulu bersama-sama PR yang sudah dikerjakan. Itu PR yang di halaman PR ke berapa? Ke tamrin ke-7 ya. Tamrin ke-7 dan tamrin ke-9. Tab, monggo yang pertama Pak Aris. Yasrobu abi al-qahwata. Oke. Tasrobu ummi al-qahwata. Apa artinya? Ayahku minum kopi. Ayahku minum kopi, gitu ya. Jadinya tashrobu, karena di situ pakai ummi maka pakainya ta. Oke. Terus Pak Rahmat. Yal'abu tiflatu tiflu ma'a uktahu Ma'a itu dzaraf. uktuha. Ma'a ukhti. Oh iya sih, ukhtiha. Kok ha? Hi. Gak enak Pak, ukhtihu. Ukhtihu enak, ukhti hi. Ayo diganti. Al-abu tiflatu ma'a ukhtiha. Kenapa ha jadinya Pak? Itu apa? Anak perempuan. Ma'a ukhtiha. Tapi ya diganti ha karena tiflatu. Taib. Mas Adri, monggo. Nomor 4. Hah? Ulangi Mas. Mudarrisah guru. Iki Ya, madrasati. Taib. Ayo Fit. Oke. Ingat ya, pelaku itu pasti dibaca dhamma. Jadi mudar risu. Al mudarrisatu. Apa artinya Fit? Di mana guru itu duduk, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Kalau bahasa Arabnya kan aina yajlisu al mudarris, maka ngartikannya S-nya diartikan terlebih dahulu. Taib, latihan ke-9. Monggo Mas Aris. Langsung jawab teman. Baca dulu no. Wassalamualaikum wajahahu bisabuni. Taib, wajahahu ya, wajahahu, karena di situ sebagai sasaran. Terus
Dirubah yaghsilul waladu wajhahu bisabuni. Taib yaghsilu dengan lam dhammah tanpa menambahkan waw. Yaghsilu. Karena terkadang ya kedengarannya kayak ada waw tapi enggak, dia cuma dhammah yaghsilu begitu aja. Taib Pak Cahyo. At-tulabu kharaju minal fasli. At-tulabu yakhrujuna minal fasli. Ahsan, at-tullabu yakhrujuna minal fasli. Pak Egi. Darasta, ya Faisal. Taib, tadrusu ya Faisal. Ingat ya, perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari itu juga merubah dari sisi makna. Kalau tadi kan bi ayyi jami'atin, di universitas manakah kamu telah sekolah gitu kan ya. Kalau pakai fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, di universitas manakah kamu akan sekolah. Jadi nanti ketika ngobrol ya dilihat kita pinginnya apa, telah atau sedang atau akan. Misalkan tanya Rafid ini ya bi ayyi ma'hadin tadrusu, ya Rafid gitu ya, bi ayyi madrasatin atau bi ayyi ma'hadin, bi ayyi kulliyatin tadrus, mau ke sekolah mana atau ke ma'had mana kamu akan belajar gitu ya. Taib, terakhir nomor 5. Semoga Pak Aris. At-talibatu dakhalna fasla. Oke, fasla dibaca fasla sebagai apa? Maf'ulun bi. Ahsan, terus. At-talibatu yadkhulna fasla. Semoga Pak Rahmat. Oh, sami mawon nih, Pak. Sama seperti tadi nih, jangan sampai salah ya. Laib betul. Kalau itu saya. Laib ta. Salah. Laib tu. Salah. Laibati. Salah juga. Laibatu, Bang. Salah semua. Laib, oh iya, mana? Laib sopo. Seta. Oke, kumat. Tenang. Seta menang sih. Laibat Aminatu ma'a Tuhan. Nah, tadi ma'a. Oh iya, ma'a ukhtiha. Oke, lanjut. Dirubah. Al-abu Aminatu ma'a ukhtiha. Ahsan, terus Mas Adri. Kata kita bisa Kadarsa pada sakuroti yang kubur dan isu Kadarsa pada sakuroti. Baik, Pak Ifid. Fi'il madhi nggak pernah dhammah kecuali bersama dengan waw. Saat kuburaku An-Mudarisu Oke. As'ilatan katsiratan. Tapi perhatikan kalau fi'il di depan kaidahnya gimana? Kalau fi'il di depan kaidahnya apa? Tetap berbentuk mufrad, tidak dibentukkan jamak. Kalau dibaca yas'aluna salah, harusnya yas'alu. Baik, monggo Pak Agi. Pelaku. Baik, apa rukab? Rukab kok turun. Rukab.
para penumpang yang turun nazalanya. Rukabnya para penumpang. Ya, nazala fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya yanzilu. Rukab tadi salah sudah itu. Yang benernya di mana? Rukabu, yanzilu ar-rukabu minal hafilati. Terakhir Pak Cahyo. Wasalat ummi asyaba. Oke, ghasalat ummi asyaba. Dirubah Tangsilu ummi asyab. taghsilu ummi asyaba. Ya, taghsilu ummi asyaba. Baik. Tanya Ustaz, Nggih. yang pelajaran yang ini soal ke-8 Ustaz. Pelajaran Yang ke-8 yang soal nomor 3. Ukhtihi Ustaz. Jadi hi bukan ukhtihu ya, terhadap tif. dia kasrohnya itu bukan karena ininya, cuman karena memang enaknya begitu. Kalau ukhtihu, orang Arab tuh berat, habis kasroh ke dhammah itu berat. Jadi ukhtihi. Sekarang sampean baca ukhtihu dengan ukhtihi enak mana? Enak mana? Ukhtihi gitu. Jadi hi-nya itu memang cara kaidah membacanya seperti itu. Jadi karena kaidah membacanya, tapi kalau caranya sebenarnya Harusnya kan hu, iya. harusnya. Tapi karena pokoknya kalau sebelumnya kasroh itu hi. Kalau sebelumnya dhamma hu. Kalau sebelumnya fathah hu. Gitu aja dia. Tapi kalau kasroh hi, itu kaidah bacanya gitu. Dia kaidah membacanya. Ada lagi? Beda dengan ukhtiha yang nomor 6 ya. Itu kalau ha itu memang udah nggak mungkin dia menjadi hi, itu nggak mungkin karena sudah ada alif belakangnya. Mesti belak bacanya apa? Ha, ma'a ukhti ha. Kata mereka kalau habis kasroh fathah itu lebih ringan ketimbang apa? Kasroh dhamma. Coba rasakan. Ukhti ha, kan enak, ringan masihan. Ukhti kan ti itu kan terbuka itu. Agak lebar mulutnya tuh. Ukhti terus mancung gitu. Berat kata mereka. Ya, ukhti hu. Kalau kita di Indonesia sih semua enak aja. Ya, Indonesia enak aja. Tapi kata mereka berat. Orang Arab tuh nggak pengen berat. Ya, kerja setahun sekali, habis itu nganggur. Masya Allah. Tapi memang seperti itu kaidahnya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, coba sekarang ana nanya, antum tolong jawab dengan bahasa Arab ya. Baik. Pak Cahya, afahim tadars? fahim tu. Baik, fahim tuh ya. Kalau ta jawabnya tuh. Pak Rahmat, atadhabu ilal masjidi? A dulu. A kaidahnya gimana? Kalau A pertanyaan dengan A jawabnya na'am atau la. Atadhabu ilal masjid? Nah, ana Iya terus loh. sama sih. Na'am ana Adhabu ila masjid. Baik, anan. Mas Haris, Aina Rafid? Aina yadrus Rafid? Aina yadrusu Rafid? Itu Pak, mau sholat di mana? Yadrusu fi masjidi Ar-Rahman. Baik, Pak Aris.
Madza katabta? Madza katabta? Atau madza katabta? Madza langsung. Apa ya? Mana katabta? Madza katabta? Ya. Ya. Ah. Madza katabta? Sampai nulis apa? Jawabannya? Katab. Oke, katabtu. Bahasa. Iya, boleh katabtu. Darsa. Taib, katabtu dars. Gitu ya, katabtu ad-dars. Darsa sudah. Hah? Aku darsa. Aku pun nang tengah. Kalau memang katabta, kalau pertanyaannya apa yang telah kamu tulis, jadi kan telah. Maka jawabnya apa? Telah, kan begitu. Oh, iya. Kalau kan kamu telah nulis apa? Aku telah menulis. Gitu. Ya. Maka nanti pertanyaannya juga sama. Misalkan antum kalau misalkan pertanyaannya mudhari, jawabannya juga mudhari. Kalau pertanyaan telah, jawabannya telah. Ya, misalkan tanya, hal zurta Muhammad, gitu ya. Hal zurta Muhammad, apakah kamu telah mengunjungi Muhammad? Ya. Nanti jawabnya ma zurtuhu, sa'azuruhu. Nanti ya, pakai fi'il mudhari. Jawab dulu pakai fi'il madhi. Ma zurtuhu, aku belum mengunjunginya. Sa'azuruhu, saya akan mengunjunginya setelah ini dan itu. Gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya dilihat dia pakai fi'il apa. Makanya orang bahasa Arab itu sama, harus berpikir dulu ini jawabnya pakai apa ini. Sama seperti fi'il seperti bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris tuh nggak bisa, harus mikir. Seperti kemarin anak mengerjakan tugasnya anak itu, bukan ngerjakan sih, bantu ngerjakan tugasnya anak tentang apa nih, have dan apa itu sebetulnya, has dan have ya, have dan has, itu kan ya. Anak kan nggak paham bahasa Inggris toh. Akhirnya anak googling, searching penggunaannya apa ini. Ya. Akhirnya di situ dapat penjelasan, oh ini sama kayak ya indi sama indahu. Milikku, aku memiliki, atau dia memiliki. Jadi pengguna sama katanya. Jadi istilahnya kepemilikan, cuman kalau pemilikannya saya atau kamu, pakainya apa? Pemilikan saya atau kamu? Saya atau kamu? Ya. I have apa gitu kan ya, pakai have, I have. Baru kalau has itu untuk dia, ya untuk dia. Makanya anak, begini ternyata bahasa Inggris ya. Jadi butuh mikir juga sama, ya. Kalau bahasa Indonesia nggak mikir, bukan nggak mikir sebenarnya, karena memang sudah bahasa kita, jadi nggak pakai mikir. Tapi orang yang belajar bahasa kita tetap mikir dia, ya tetap mikir, nggak mungkin nggak. Gitu. Nggak usah jauh-jauh bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja. Ya orang mau ngomong juga mikir dulu. Tapi kalau orang udah terbiasa, nggak perlu mikir. Maka sama juga nanti ketika kita biasa ngomong bahasa Arab pakai kalimat ini, tanpa mikir sudah keluar sendiri. Ya karena sudah terbiasa. Selama bahasanya bahasa fusha ya. Kalau bahasanya bahasa amiyah, ya tetap mikir lagi apa yang dimaukan ini. Ya karena pernah pas sana ke Yaman tuh, Anda pakai bahasa fusha, orangnya pakai bahasa amiyah. Anak ngomong dia nggak paham, dia ngomong apa lagi, tambah nggak paham. Ngomong apa dia bahasanya nggak paham. Itu loh bahasanya bahasa Arab yang pasaran yang dipakai sama masyarakat biasa begitu. Jadi kan ada bahasa Arab itu kalau fusha itu kalau bahasa Indonesia kita mungkin bahasa Indonesia yang baku. Ya, fusha itu yang baku. Kemudian kalau yang amiyah ya bahasa yang dipakai masyarakat biasa. Ya. Baik, lanjut kita masuk pelajaran setelahnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada beliau.
Latihan yang ke-10. Ya, latihan ke-10 sekarang kan. Ta'ammal al-mithalain. Perhatikan dua contoh. Perhatikan dua contoh. Summa, kemudian hawil al-af'al, kemudian rubahlah fiil-fiil fil jumalil atiyati, pada jumlah-jumlah berikut, ila af'alin manfiyatin, berubah menjadi fiil-fiil yang ternafikan. Perhatikan dulu, nanti baru kita baca lagi. Jadi dalam kalimat Arabiyah itu ada kalimat positif dan ada kalimat negatif. Kalimat yang maknanya penafian juga ada. Lah di sini kita diminta untuk merubah yang kalimat yang awalnya positif menjadi kalimat yang negatif. Yang awalnya tidak ada penafian diberikan harus penafian. Lihat papan tulis. Kita bilang an-nafiyah ya. An-nafiyah itu artinya penafian. Penafian ini bisa masuk kepada fiil madhi, bisa juga masuk kepada fiil mudhari. Lah, di dalam bahasa Arab penggunaan penafian madhi dan mudhari itu berbeda. Kalau fiil madhi, ya, dia menggunakan ma. Kalau fiil madhi pakainya ma. Kalau fiil mudhari penafiannya pakai la. Ya, misalkan anak tanya kepada Mas, siapa namanya? Mas Aris. Anak tanya Mas Aris misalkan begini. Akatab tadarsa, apakah kamu sudah menulis pelajaran? Ternyata Mas Adri belum nulis pelajaran. Maka jawabannya kan tidak. Tidaknya bukan menggunakan la, tapi menggunakan ma. Ma katabtu, ya, ma katabtu adarsa. Tapi ngartikannya bukan tidak. Ma katabtu dars, aku belum menulis pelajaran. Gitu ya. Kalau fi'il mudhari sama, kita ganti pakai fi'il mudhari. Misalkan fi'il mudhari'nya adalah sama ataktubu, kan begitu fi'il mudhari'nya. Ataktubu dars. Ya. Apakah kamu sudah menulis pelajaran? Gitu ya. Atau pakai gampangnya langsung aja ya, biar nggak usah pakai pertanyaan. Langsung Mas Aris mengatakan apa? Misalkan anak ganti aja nih, ya, biar kosak bertambah. Misalkan anak tanya Mas Aris, atashrabu al-qahwa, apa artinya? Apakah kamu mau minum apa qahwa? Kopi. Karena jawab pertanyaannya pakai a, maka jawabannya la. La lagi. La. Ashrabu al-qahwa. Tidak, aku enggak minum kopi. Syahiduna yang kita inginkan di sini adalah apa? Ini. Kalau fi'il madhi pakainya ma, kalau fi'il mudhari pakainya la. Bedakan ya dua la ini. Kalau la ini jawaban dari ini. Ya. Juga sama. Akatab dars. La matu adar. Ya. La inilah yang menjadi apa? Inti pembahasan kita. Kalau fi'il mudhari pakainya la, kalau fi'il madhi pakainya ma. Ya. Langsung ma. Kalau secara obrolan, ya secara obrolan harus dia penafian dulu kan, pertanyaan pakai apa?
Kalau pakai gini ya, pakai A, ini kan kok tuntutannya jawabannya harus penafian atau tidak. Akatab tadars, lah, ma katab tadars. Enggak, aku belum lulus gitu loh. Nah, udah ya. Jadi tolong diperhatikan di sini ya, penggunaannya. Saya kembali ke kitab lagi. Monggo dilihat kitabnya. Ta'ammal al-mithalain. Perhatikanlah dua contoh. Jadi beliau akan membuatkan dua contoh A dan contoh B. Summa kemudian hawil. Apa arti hawil Pak Rahmat? Rubahlah. Kemudian rubahlah al-af'ala fi'il fil jumalil atiyah pada jumlah-jumlah berikut ila af'alin manfiyatin kepada fi'il yang ternafikan. Perhatikan A. Kataba Ahmadu ad-dar, penyantum apa? Penyantum darsu apa darsa? Darsu. Mas Adri, darsu apa darsa penyantum? Nggak ada harokatnya? Oh, nggak ada harokatnya. Mas Aris juga nggak ada harokatnya, Mas? Nggak ada. Iya. Yang ada harokatnya seperti punya anak dibaca darsu. Bener nggak Pak Aris itu? Darsu ya? Taib. Bener nggak dibaca darsu Pak Cahyo? Kataba Ahmadu ad-darsu. Betul. Lima ada? Li'annahu maf'ulun bih. Dikarenakan dars itu maf'ul bih, maka bacanya kataba Ahmadu ad-darsa. Lah, kataba kan fi'il madhi. Kalau mau untuk menafikan pakainya ma kataba Ahmadu dars. Ahmad tidak menulis pelajaran, pakainya ma. Kalau antum menggunakan la, maka itu salah penggunaan. Misalkan antum menggunakan la kataba, nggak ada, itu salah. Pakainya ma. Kenapa kok ma? Karena fiil yang digunakan adalah fiil madhi. Fiil yang digunakan adalah fiil madhi. Maka penafiannya dengan menggunakan ma. Jadinya ini istilahnya cuma sekadar apa? Istilah penggunaan saja. Ya, istilah penggunaan saja karena berbeda fiil. Sama kayak tadi bahasa Inggris tadi. Kalau dipakai ini maka harusnya gini, pakai gini harusnya begini. Berbeda penggunaan. Kalau bahasa Indonesia ada juga nggak yang seperti itu? Penggunaan. Kita kalau tanya bahasa Indonesia tambah bingung ya. Karena udah nggak usah pakai gitu. Baik, lanjut. Yaktubu Ahmadu ad-dars. Lah sekarang pakai fi'il mudhari. Kalau dinafikan pakainya la yaktubu, pakainya la, bukan pakai ma. Baik, bisa difahami kaidahnya? Apa kesimpulan kaidahnya Pak Rahmat? Kalau pakai, kalau ingin menafikan, yang ada fiil madi pakai ma, terus dan untuk menafikan yang untuk fiil mudhari itu pakai la. pakai la gitu ya. Baik, ana baca, tolong antum ikutin. Kataba Ahmadu darsa. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Yaktubu Ahmadu darsa. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Baik, paham insyaallah ya. Jadi antum harus tentukan dulu. Di situ fiilnya madi atau fiil mudhari. Baik, monggo Pak Aris. Nomor 1.
Asaribu. Ah, as. Asrobu. Ana asrobus sa'i. Sa'i, saya. Saya. Ana asrobu asai. Dikasih jadi nafi. Ma. Ana dulu baru. Ana tetap depan. Ana tetap di depan. Ana ma. Kenapa ma? Karena fi'il madi. Asyrafu fi'il madi. Kapan? Ya ada anya. Ada a-nya. Jadi ana La asrobu asai. Baik. Pak Egi. Baik, coba dinafikan. Baik, betul. Ma. Karena laibna fi'il madhi. Pokoknya kok depannya nggak ada iya, nggak ada ta, nggak ada nun, nggak ada hamzah, fi'il madhi sudah. Mas Adri. Apa artinya, Mas? Mau pergi. Bapakku akan pergi ke pasar setiap hari. Iya, untuk jalannya pasar, Mas. Ayo dinafikan, Mas. La Taib abi la yadhabu. La yadhabu. Taib Pak Rahmat. Iya. Ukhti ada rusuh di jamiati. Naam, coba. Ukhti la ada rusuh di jamiati. Taib, betul. Ayo Fit, terakhir Fit. Nomor 5 Fit. Ahafidati suratan naga. Ahafidti. Ahafidti suratan naga ya mulia. Malah hafidati. Loh. Nggak suruh jawab antum di sini. Nggak disuruh menjawab. Cuman suruh apa? Merubah jadi nafi gitu aja. Nggak suruh menjawab. Ahafidti suratan nabaiyah Maryam. Coba dirubah jadi penafian pertanyaannya. Nah itu kan ahafidti. Sekarang berubah jadi nafi. Nah salah, penafian di depan. Nah a-nya tetap di depan. Ingat, ma dengan la itu nempelnya di fiilnya. Ma gitu loh. Ya, ama hafidti gitu. Tidakkah kamu gitu ya? Ama hafidti. Ingat ya. Jadi kalau misalkan kita dapatkan kalimat seperti ini, misalkan ana la adrusu bil jami'ah. Ana tetap di depan, la dan ma-nya nempel ke fiil. Bukan la ana, enggak ada la ana itu. Ya, la ana enggak. Jadi ana la adrus, ana la aktubu dars, ana la adhab, gitu ya. Muhammadun la yadhhab, Fatimatu la tadhhab, anta la taktubu dars. Ente, gitu ya. Ente enggak nulis pelajaran, gitu ya. Baik. Coba Anda buat kalimat, dinafikan. Anda buat kalimat, tolong dinafikan ya. Yang belum dapat ya, Pak Rahmat belum ya? Pak Rahmat belum toh?
Ayo, Pak Rahmat, baca. Muhammadun yakul kubzah. Ya, coba lihat dinafikan. Muhammadun yakul la yakulu Al-khubz. kubzah. Nah, Muhammadun la yaqul khubz. Baik, lanjut. Yang lain. Mau sampean mau lagi? Baik, Pak Egi. Ayo Pak, baca. Baik, akal tal khubza dijadikan nafi. Ana. Ayo dijadikan nafi. Ingat, ini kan kalimat pertama. Ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga. Yang pertama tetap pertama. Kok ana? Hah? Ala. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari. Jangan terkecoh. Akal tuh. Akalan dari soalnya begini sudah. Kok jebakan? Baik ya. Hah? Kalau ada tu kayak gini di belakangnya, ini ciri dia fi'il madhi. Fi'il mudhari nggak ada tu belakangnya. Tu kemudian sebelumnya apa? Sukun. Nah, itu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Walaupun hamzah depannya. Saya maksudnya. Iya, saya tapi kan dari tu, bukan dari a. Iya. Gitu loh. Pak Egi kan tertipunya dengan a di depan. Karena asalnya memang a udah ada di sana dari awalnya. Akala, gitu loh. Baik, coba dinafikan jadinya gimana? Apa? Ulangi yang keras. Kok ana? Ama, gitu ya. Ini kok tuh sih? Ama akal talkhuz, tidakkah kamu mau makan roti? Yang gitu. Jadi gitu. Kalau misalkan tanya, kamu makan roti enggak? Kamu mau makan roti enggak? Gitu kan? Akal talkhuz, kamu makan roti? Gitu ya. Kalau tanyanya, tidakkah kamu makan roti? Ama akal talkhuz, gitu ya. Baik. Begitu ya. Oh, satu lagi, Mas Adri. Iya soalnya. Mas Adri. Kasih pilihan dulu. Ingat. Mas. Acara sakit. Nah, ayo, apa itu Mas? Ingat, ini juga faedah ya. Kalau di belakangnya nggak ada tanya-tanya, maka di sini bukan tanya. Bukan pertanyaan. Ajlisu di masjid. Apa artinya Mas? Saya sedang duduk di masjid. Ahsan, saya sedang duduk di masjid. Baik, coba dirubah. Ayo, dirubah, dinafikan. La ajlisu fil masjid. Ya, la ajlisu fil masjid. Kenapa pakai la, Mas?
pemakaian film Fi'il mudhari itu bukan fi'il madhi kayak tadi. Bukannya. Karena asal katanya jalasa. iya ya dan tanda-tandanya ya. Baik, lanjut. Ta'ammalil amthilatil atiyah. Ya, ta'ammalil amthilah. Sekarang yang tamrin ke-11. Ta'ammalil amthilah, perhatikanlah contoh. Summa ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan. Kemudian jawablah pertanyaan berikut menggunakan harfal istiqbal, huruf istiqbal. Ini juga baru. Hapus ya. Tadi kan kita dikenalkan dengan nafi. Baik. Sekarang kita dikenalkan dengan yang namanya harfu al istiqbal. Dikenal dengan harfu istiqbal. Apa itu huruf istiqbal, Mas Haris? Iya masa mana itu? Temenan? Belum pernah dengar. Tadi baru saja baca, Mas. Sebelumnya. Taib. Huruf istiqbal itu bentuknya begini. Ini huruf istiqbal. Sa. C. Saufa termasuk nggak, Ustaz? Masuk, tapi yang diajarkan dulu di sini. Ya, sa. Sudah? Dan ini biasanya masuknya kepada fiil mudhari. Sekarang gini. Fiil mudhari itu kan memiliki dua makna. Dua makna. Apa makna yang pertama? Sedang. Ya. Sedang. Yang kedua akan, kan gitu ya. Sedang atau akan. Lah, istiqbal ini maknanya ada akan. Ya, jadi kalau fiil mudhari kemasukan sin, maka yang awalnya memiliki dua makna fokus menjadi satu, yaitu akan. Tapi kalau nggak ada huruf istiqbal, maka artinya apa? Bisa sedang atau bisa akan. Contoh, ketika kita mengucapkan begini, adhabu, ya tatkala kita mengatakan adhabu, apa artinya Pak Rahmat? Adhabu, saya akan pergi, saya akan sedang pergi, kan gitu. Sedang itu maksudnya mau, gitu ya. Saya mau pergi, atau saya akan, atau saya sedang. Kalau akan ini jadi apa? Masih mau. Kalau sedang, jadi memang sudah mengerjakan, sudah ya. Lah, ini awalnya ketika apa? Tidak kemasukan sin. Tapi tatkala kemasukan sin di depannya begini, sahabu, jadi dia memastikan dia akan, baru mau, belum pergi. Ya, dia masih mau pergi. Lah itulah huruf istiqbal, menunjukkan fiilnya itu bermana apa? Akan. Ya, fiilnya bermana akan. Ya. Dan ada lagi yang lain nanti yang disebutkan apa sama Mas Aris tadi. Ada juga bentuk yang kedua, yaitu apa? Saufa. Tapi saufa ini akannya lebih jauh lagi. Sebagaimana kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kelak. Maknanya kelak nanti dia kalau pakai saufa. Jauh, lebih jauh daripada apa?
sa. Gitu ya. Lebih jauh daripada sa. Coba contoh di Al-Qur'an Mas Haris, sa. Sayasla naron zata lahab, gitu ya. Sayasla, dia akan masuk ke dalam neraka, gitu ya. Sayasla. Ingat ya, perhatikan cirinya. Perhatikan cirinya, sinnya itu tambahan. Sinnya itu tambahan, bukan asal kata. Contohnya tadi seperti ini. Asal katanya kan yasla. Kemasukan sin, ini apa? Sayasla. Contoh lagi. Ashrobu. Jadi apa? Sa'ashrobu, sayashrobu, satashrobu, sanashrobu. Dia tambahan yang berfungsi untuk memperjelas fiilnya tersebut bermakna istiqbal. Gitu ya. Kalau saya akan duduk, saya akan duduk. Akan saat jelis. Saya akan menulis saat tubuh. Saya akan pergi saat habu. Saya akan mencuci saat silu. Saya akan makan saat kulu. Ya, saat kulu. Saya akan main saal abu. Jadi ya, saal abu. Kalau saya akan belajar, saya akan belajar saat rusuh. Oke, saat rusuh. Baik, kembali ke tamrin. Ta'amaril amtsilah summa ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan harfal istiqbal. Perhatikanlah contoh, kemudian jawab dari pertanyaan berikut menggunakan huruf istiqbal. Contoh, sayarji'ul mudiru ghadan. Asal katanya apa? Yarji'u. Jadi sayarji'u. Sudah nih, sayarji'ul mudiru ghadan. Sa'adhabu ila Makkata ba'da usbu'in insyaallah. Saya akan pergi ke Mekah seminggu lagi insyaallah. Adhabu ilal mal'abi kulla masa. Sa'adhabu hadzal masa'a ilal maktabah. Perhatikan contohnya nomor 1. Mata yarji'u abuka min Baghdad ya Ali? Ini kan pertanyaan. Jawabannya sayarji'u ba'da usbu'. Lah, di sini ketika pertanyaannya seperti ini kita jawab pakai huruf istiqbal. Contoh nomor 2. Aina tadhhabu hadzal masa'a? Kemanakah kamu akan pergi sore ini? Nah, saya akan pergi. PR. Dan ini PR. Terakhir satu lagi. Pak Rahmat sudah panas ini. PR-nya yang paling atas, Pak. Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 81. Ya. Saya perhatikan lagi. Iqra'il mitsalain. Perhatikanlah 2 contoh. Summaktub, kemudian tulislah masadiral af'al, masdar fiil yang akan datang ala ghirarihi semisalnya. Ini juga baru, kaidah baru. Jadi begini. Fiil itu kalau kita nasrib, misalkan ya kataba. Oh, jangan kataba, jala saja. Jalasa, ini kan bagian pertama. Yang kedua, yajlisu. Yang ketiga, julusan. Gini pasti ya. Jalasa yajlisu julusan. Bisa kita lihat di halaman berapa itu waktu, Mas? Oh, enggak. Baru. Belum ada. Baru beneran. Ya. Jalasa fi'il apa? Madhi. Yajlisu mudhari.
Lah, yang urutan ketiga ini dikenal dengan nama masdar. Urutan yang ketiga namanya masdar. Sudah nih. Lah, masdar itu di dalam bahasa Arab bentuknya banyak. Di dalam bahasa Arab bentuknya banyak. Ada yang bentuknya katsban, ada yang bentuknya macam-macam. Lah, beliau di sini sepil satu bentuk aja, yaitu bentuknya apa? Julusan. Jadi nanti kalimatnya sama, julusan. Contohnya kita kasih roja'ah. Ayo Pak Rahmat, roja'ah fi'il mudhari'nya yarji'u, masdarnya nah, merujukan, begitu ya. Makanya kan ada istilah rujuk. Ya, istilah rujuk itu ada kata roja'a yarji'u, rujuk. Rujuk itu apa? Kembali. Wes rujuk itu mah kembali. Gitu ya. Lah. Ini harus dirujuk gitu. Nah, ini harus dikembalikan ke yang ahli gitu. Itu rujuk. Baik. Lihat ya. Kembali. Iqra'il mitsalain. Bacalah dua contoh, maktub, kemudian tulislah masdarnya. Jadi kita diminta untuk tulis masdarnya sendiri. Masdar fi'il yang akan berikut ala ghirarihi. Ala ghirarihi maknanya yang semisal. Jadi kita buat masdarnya sama kayak contoh tadi. Contoh, dakhala yadkhulu duhulan, kharaja yakhruju oh, duhul. Boleh, duhulun boleh, duhulan juga boleh. Kalau ikut kitab duhulun. Itu kan cuma sekedar harokat aja, bebas ya. Itu kalau tasrifan tadi. Kalau di buku tasrif itu pakainya julusan. Tapi kalau bukan buku tasrif, sun, begitu. Di tulisan biasa pakai dhamma tain. Tapi kalau istilahnya antum belajar ilmu tasrif, ya nulisnya begitu. Ya pakai san. Jadi istilahnya ada penulisan biasa, ada tata cara mentasrif. Kalau tulisan biasa kayak gini, duhulun, kharaja yakhruju khurujun. Coba kira-kira raqiba yarkabu rukubun gitu ya. Raqiba yarkabu rukubun. Coba sa'ida yas'adu gini caranya. Anak kasih tahu cara buatnya. Ingat ya, caranya gini. Sudah kan kalimatnya seperti ini. Sebelumnya kita lihat dulu tambahannya apa di sini. Wow, sudah kan? Tambahannya wow. Jadi kalau misalkan shad ain tambah waw tambah dal. Ingat wawnya posisinya setelah huruf kedua. Harakatnya samakan. Jadi begini, harakatnya sama. Julus jadi surudun. Ya, raqibah juga sama. Rof ka ba. Ya, kan rof ka terus waw. Ah, begini nih. Sudah ya, caranya begitu. Huruf yang ditambahkan pada tempatnya, harakatnya mengikuti. PR juga. Pak, biar sempurna tambah satu lagi PR-nya. Iqra al-jumal al-atiyah, bacalah jumlah berikut. Kita suruh baca. Kemudian wa'ayyin, dan tentukanlah al-masadir, masdar al-waridah fiha, yang terdapat di dalam jumlah tersebut. Pahami? Masih sama dengan yang kedua, cuma di sini kita tentukan. Contoh yang pertama, lihadzal babi lihadhil hafilati babani, hadzalid duhul wa dzakal khuruj. Mana masdarnya di sini? Duhul sama khuruj, gitu kan ya. Nah, kita suruh menentukan. Antum kasih garis saja, straight gitu lah. Atau antum melingkari masdarnya, ini masdarnya. Cuman untuk yang ketiga ini tambahan PR-nya tolong diartikan.
Sudah nih ya. Untuk yang ketiga ini antum kasih master oke, pilih cari masternya, tapi tambahannya harus diartikan. Sudah. Mas Adri lagi ya. Sabtu Mas ya. Insya Allah. Master itu artinya apa? Master itu adalah kata yang terletak pada urutan ketiga di dalam tasrifan. Tapi secara arti Kalau secara arti Indonesia itu kata bakunya, kata dasar. Contohnya jalasa telah duduk. Ya jelisu sedang atau akan duduk. Julus duduk. oh itu Duduknya. apa Pak? Kata dasarnya. Kalau mau telah memukul, sedang memukul, pukulan. Itu bahasa Indonesia namanya apa Pak Cahyo? Ada itu istilah Indonesianya apa kata dasarnya gitu ya, kata dasar. Iya, kata dasar. Contohnya membeli, kata dasarnya apa? Beli. Ya itu dia. Masternya sama kayak kata dasar gitu loh. Seperti kata dasar. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ini dulu. Ada yang tanyakan? Mas Haris? Pripun Mas? Aman Mas? Insyaallah. Gitu ya. Insyaallah nanti diingatkan Mas Adri ya, hari Sabtu insyaallah. Allah taala alam bisa. Loh kalau secara perintah Mas Adri sudah menjalankan perintah ya Mas ya? Iya. Sudah. Saya sampai sini dulu insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.